SCTV. Excited menyambut Ramadan. Kami segenap keluarga besar SCTV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Aku mau ke atas dulu ya. Mau kemana? Ke atas. Siap. Oke. Kayaknya sepi ya guys ya. Wow, segarang. Cuci muka lu, cuci muka lu, cuci muka. Terus tuh. Cuci muka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Ramadan datang, semua pintu surga dibuka, pintu neraka semua ditutup, dan setan dibelenggu di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wasobi azmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini Bapak bisa berada di sini dan tentunya bisa berhadapan dengan ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan berbagai macam karunia yang tidak terhingga, yang kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa kita sudah diberi banyak karunia pada hari ini, seperti
bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, ya, bisa datang ke majelis taklim ini, ya tentunya itu merupakan karunia yang kadang kita lupa bahwa Allah sudah banyak memberikan kebaikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, di bulan yang suci ini, kita bisa berjumpa ya, dalam rangka program SMP Negeri 1 Cimanggung untuk mengisi bulan Ramadan, ya. Dan pada hari ini Bapak kebetulan kebagian untuk memberikan kultum, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, yaitu Habibana wa Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang setia kepada ajarannya sampai akhir zaman. Ananda sekalian, dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Bapak akan menyampaikan kultum singkat berjudul ghibah. Tentunya kita tahu bahwa hal-hal yang membatalkan puasa kita di bulan Ramadan adalah salah satunya yaitu ghibah. Kita sudah sama-sama tahu apa yang dimaksud dengan ghibah. Ghibah adalah menggunjing keburukan atau menceritakan keburukan orang lain. Ghibah dapat merujuk kepada gosip murahan yang akan berkembang luas kalau sampai dilebih-lebihkan, apalagi kalau tanpa ada bukti. Lantas, kalau ghibah tumbuh subur, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah munculnya fitnah-fitnah, yang tentunya kita semua tahu apa definisi tentang fitnah. Ya, ghibah ada karena rasa tidak suka atau tidak senang karena melihat orang lain dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan senang. Biasanya itu penyakit hati, ya, beralasan atau tidak, sehingga ada kalimat-kalimat yang beredar di masyarakat. Sebagai contoh ghibah, semisal ada tetangga kita misalnya yang baru saja membeli AC. Tetangga yang beli, kita yang kedinginan. Kemudian tetangga yang satunya lagi beli kompor yang masih baru. Kita kepanasan sendiri begitu ya. Padahal yang beli kompor siapa ya? Yang kepanasan siapa? Padahal kita sendiri sudah punya kompor sendiri. Tetangga kita beli kipas angin. Kita sendiri yang muter. Pikiran kita yang muter, pusing. Ya, karena melihat tetangga beli kipas angin. Ada pula prasangka-prasangka buruk yang biasanya beredar di lingkungan sekolah. Misalnya, ada seorang siswa atau temannya mendapatkan ranking ke-1. Mulai muncul karena penyakit hati, ya, biasanya dia akan berkata, dia bisa ranking 1 karena sering nyontek kalau sedang ulangan. Padahal dia sendiri tidak melihat dengan jelas, ya, dia sendiri tidak melihat langsung bukti bahwa siswa yang lain tersebut itu mencontek. Padahal Allah Maha melihat, tahu bahwa yang ranking 1 itu sering belajar sampai larut malam. Pun sangat keterlaluan apa yang dipikirkannya dan membuat stimulasi asa-asalan pun disebarkan di masyarakat.
mengompori setiap orang agar membenci orang yang tidak kita senangi. Astagfirullahaladzim. Padahal Rasulullah bersabda, yang artinya, jika kamu berbicara tentang sesuatu perkara kepada suatu kaum, padahal perkara itu tidak terjangkau atau tidak dipahami oleh akal pikiran mereka, niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara serta-merta memberikan kita nasihat agar lidah kita digunakan jangan sampai membeberkan keburukan orang lain. Apalagi itu sebuah kebohongan, karena bisa menimbulkan fitnah dan akibatnya bisa berdampak buruk di masyarakat. Allah berfirman, wal fitnah tu asyadu minal qatil, bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Memfitnah bisa membunuh karakter seseorang di masyarakat. Semua orang akan menjauhinya, bahkan keluarganya sekalipun. Sebuah kebenaran dan sering terjadi di masyarakat. Menghargai kesalahan yang jumlahnya hanya satu dibanding kebaikan yang sudah berpuluh-puluh dibuktikan. Astagfirullahaladzim. Dan jangan sampai kita semua mengguncingkan orang, apalagi sampai memfitnahnya. Selain merugikan orang lain, juga akan merugikan orang lain pula. Ghibah dan fitnah yang tidak terbukti pasti meruncingkan pikiran agar membuktikan di hadapan semua orang bahwa saya tidak bersalah atau saya tidak salah. Saya tidak melakukan apapun atau pasti ada orang lain di balik semua ini. Lantas kalau diri memberontak membuktikan diri tidak bersalah, biasanya langkah apapun akan ditempuh, bahkan cara salah sekalipun. Bersikap demikian justru tidak akan menyelesaikan masalah dengan mudah, malah memperkeruh. Lebih baik sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah manusia. Jika memang kita digunjing atau difitnah, marilah kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Betulkah apa yang mereka tuduhkan? Adakah kebenaran sikap yang membuat mereka sampai berkata demikian? Lantas, tidak adakah pembelaan diri? Membela diri dengan bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Kemudian berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan tidak benar. Kalaupun sudah berusaha belum ada hasilnya, serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang akan mengungkapkan bersama waktu yang berjalan. Hadirin rahimakumullah, ananda sekalian, semoga kita selalu menggunakan lisan dengan mengatakan kebenaran, bukan malah sebaliknya. Sudah penuhi pikiran-pikiran kita bahwa berkata bohong adalah sebuah dosa dan termasuk ciri ke dalam orang-orang yang munafik. Alangkah baiknya lisan kita selalu basah dengan doa dan zikir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pada hari ini juga kita harus berhati-hati dengan jari-jari kita, karena pengganti lisan juga merupakan jari-jari kita. Ketika kita bermain handphone, ya, kadang-kadang pikiran kita diwakili dengan jari-jari kita yang kebablasan. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tentunya itu datangnya dari diri saya pribadi.
kesempurnaan hanya milik Allah semata. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.